Responsi Praktikum SKSO, Sistem Komunikasi Serat Optis, Unit 3, Pengukuran Daya Sinar pada Kabel Fiber Optik. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arabila Wayudini, NIM 19-44172-SV-16524, Bintang Haidar Pratama, NIM 19-44129-SV-16993, Dharma Kurniawan, NIM 19-44787-SV-16806, Farisa Hikmatiara Azahra, NIM 19-44702-SV-16996, Hanung Adi Chandra Utomo, NIM 19-44709-SV-16811, Kurniawan Aprilianto, NIM 19-44793-SV-16812, Naufal Jeffrey Ramadan, NIM 19-44709-SV-16818, dan Yusifa Oktria Sageta, NIM 19-44186-SV-16538. Di video ini, kelompok kami akan mendemonstrasikan bagaimana pengukuran daya sinar kabel fiber optik yang terbagi menjadi 6 bagian. Bab 1. Pengukuran daya FO pada kabel fiber optik. Alat-alat yang dibutuhkan, kabel FO sepanjang 2 meter disertai konektor SC di kedua ujungnya, sebuah HLS atau handle light source, dan 1 buah OPM atau optical power meter. Cara perangkaian alat. Pertama, hubungkan ujung kabel yang telah dipasang konektor SC ke OPM, kemudian sisi lainnya dipasangkan pada handle light source. Kemudian, nyalakan kedua perangkat. Kita setting panjang gelombang. Pada HLS, kita tekan tombol wave. Sementara pada OPM, kita tekan tombol bertanda lambda. Untuk percobaan pertama, kita akan men-setting panjang gelombang sepanjang 1310 nanometer. Berikutnya, untuk mengubah frekuensi pada HLS, kita tekan tombol mode, dan hasil pengukuran daya akan tertampil pada layar OPM. Untuk percobaan kedua, kita akan mengganti lambda dengan panjang 1550 nanometer. Dari praktikum ini dapat diketahui bahwa semakin panjang gelombang, maka daya yang diterima semakin kecil. Bab 2. Pengenalan alat ukur OTDR atau Optical Time Domain Reflector. Sebelum melanjutkan praktikum, terlebih dahulu akan kami jelaskan mengenai OTDR. OTDR merupakan suatu peralatan optical elektronik yang mampu untuk mengukur parameter-parameter seperti pelemahan atau attenuation, panjang kabel FO, kehilangan daya atau splice loss akibat pemutusan dan penyambungan FO dalam sistem telekomunikasi serat optis. Bentuk fisik dari OTDR adalah tabung, seperti yang terekam dalam video. Terdapat sebuah layar dan beragam tombol pada sisi depan, 4 port input dan 2 port eksternal pada sisi atas, dan 2 port di sisi bawah. Pada sisi atas, 4 port input terdiri dari OPM, VFL, port bebas, dan port OTDR. Kemudian 2 lainnya adalah port USB dan power supply. Pada sisi bawah OTDR terdapat 2 port lagi, yaitu port USB. Untuk menyalakan OTDR, kita tekan tombol on-off hingga muncul tulisan pada layar. Terdapat beragam fungsi pada OTDR seperti OTDR, OPT, VFL, OPM, dan event map. Untuk mengganti fungsi, kita bisa mengklik pada layar atau tombol yang ada di sebelahnya.
Untuk kembali kita tekan tombol menu, kemudian OPT kita tekan tombol F2. Kemudian kita akan lihat tampilan VFL. Dan berikutnya OPM. Dan yang terakhir adalah Event Map. Bab 3. Pengujian kondisi fisik fiber optik menggunakan VFL atau Visual Field Locator. Ini merupakan bentuk fisik VFL seperti stolop yang dapat memancarkan sinar inframerah bertegangan 5 MV. Pada praktikum kali ini alat yang kita butuhkan adalah sebuah kabel fiber optik dan sebuah VFL. Pertama kita buka tutup VFL. Kemudian kita sambungkan kabel fiber optik ke VFL. Kemudian kita nyalakan sensor dengan menggeser ke atas. Apabila keluar cahaya dari sisi ujung lain kabel, maka kabel dalam kondisi baik. Namun sebaliknya apabila tidak keluar apa-apa, berarti kabel mengalami kerusakan. Bab 4. Pengiriman daya laser menggunakan fungsi LS atau Light Source pada OTDR. Pada part ini kita akan menggunakan OTDR, OPM, dan kabel FO. Pengujian dimulai dengan merangkai alat. Pertama, sambungkan ujung kabel FO ke OPM. Dan ujung lainnya ke port 1 atau port VLS pada sisi atas OTDR. Kemudian nyalakan OPM dan OTDR. Pilih fungsi LS atau OPT sebagai sumber sinar pada layar OTDR. Kemudian pada OPM kita atur panjang gelombang menjadi 1310 nanometer dan juga aktifkan panjang gelombang yang sama pada layar OTDR. Untuk hasil pengukuran daya sinar laser akan tertampil pada layar OPM. Untuk panjang gelombang 1310 nanometer menghasilkan daya negatif 2,82 dBm. Sementara untuk panjang gelombang 1550 nanometer menghasilkan daya sebesar negatif 4,18 dBm. Bab 5. Pengukuran daya sinar menggunakan fungsi OPM atau Optical Power Meter pada OTDR. Pada part ini kita membutuhkan sebuah OTDR, kabel FO, dan OPM. Pertama, kita sambungkan ujung kabel FO ke port pada OPM dan ujung lainnya ke port 4 atau port OPM pada OTDR. Kemudian nyalakan kedua perangkat. Pada OTDR, pilih fungsi OPM. Kemudian kita atur panjang gelombang sebesar 1310 nanometer pada OTDR dan OPM dengan menekan tombol wave. Hasil pengukuran akan muncul pada layar OTDR. Untuk percobaan pertama dengan panjang gelombang 1310 nanometer, frekuensi 0 menghasilkan daya negatif 7,09 dBm, lalu atur frekuensi pada OPM dengan menekan tombol mode. Frekuensi 270 menghasilkan daya negatif 8,06 dBm. Frekuensi 1000 Hz menghasilkan daya negatif 10,2 dBm, dan frekuensi 2000 Hz menghasilkan daya negatif 9,30 dBm. Bab 6. Pengukuran saluran fiber optik menggunakan Optical Time Domain Reflector atau OTDR. Pada part ini kita menggunakan alat ukur OTDR, kabel drop wire 200 meter, splitter 1:2, dan juga splitter 1:4. Pengujian pertama dilakukan kondisi pengukuran untuk splitter 1:2.
Perangkaian dimulai dari menyalakan OTDR dan menghubungkan kabel output splitter 1:2. Lalu ujung kabel input splitter 1:2 dipasang konektor agar bisa terhubung dengan kabel drop wire. Tekan menu OTDR lalu pilih tes untuk menampilkan grafik hasil saluran kabel splitter 1:2. Pengujian kedua dilakukan hal yang sama seperti pengujian sebelumnya, namun mengganti splitter dengan splitter 1:4. Pengujian ketiga dilakukan dengan menghubungkan kabel output splitter 1:2 ke OTDR dan kabel input ke kabel output splitter 1:4. Setelah itu, kabel input splitter 1:4 disambungkan dengan kabel drop wire.